Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Masih semangat puasanya? Masih dong Bu. Oke, terima kasih. Sebelumnya di sini Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Di sini ada yang tidak hadir? Ada Bu. Oh ya, Ibu cek dulu. Eka, Jani, Lisa, Astri. Hadir. Siapa yang tidak hadir, Astri? Eka Bu. Kenapa, Nak? Dia sakit. Sebelum masuk ke pelajaran berikutnya, lebih dahulu kita berdoa kepada Astri. Bisa memimpin doanya, Nak? Baik teman-teman semua, untuk memulai pelajaran hari ini lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita tepuk semangat terlebih dahulu ya untuk pagi hari ini. Oke Ibu. Mari ikutin Ibu. Kita tepuk semangat. 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 Oke, baik, kita tepuk tangan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang temanya yaitu pahlawanku dan subtema 3 yaitu perjuangan pahlawan. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan materi tentang IPA yaitu adalah jenis lensa. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan tentang lensa. Ada yang tahu apa itu lensa, Nak? Ada yang tahu? Belum Bu. Astri tahu tidak? Belum Bu. Oke, nanti Ibu jelaskan ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian lensa. Jadi sejarah lensa itu, lensa telah digunakan dari abad pertengahan dari bangsa Yunani dan bangsa Arab, digunakan untuk alat yaitu teropong, mikroskop yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian umum tentang lensa, bisa ditulis ya. Baik Ibu. Nah, di sini lensa adalah benda bening tembus cahaya terdiri atas 2 bidang lengkung dan 1 bidang lengkung dari bidang datar. Permukaan lengkung pada lensa merupakan bagian permukaan bola. Lensa yang demikian disebut lensa sferis. Permukaan lensa sferis dapat berupa keduanya cembung, keduanya cekung, atau gabungan antara cembung dan cekung. Nah, di sini Ibu ada jenis-jenis lensa nih. Jenis lensa itu dibagi menjadi 2 macam ya. Yang pertama adalah jenis lensa cembung dan di sini ada jenis lensa cekung. Nah, apa itu jenis lensa cembung? Nah, lensa cembung itu adalah lensa konveks atau lensa konvergen. Lensa yang memiliki ciri-ciri bagian tengahnya itu lebih tebal daripada bagian tepinya. Ini contoh gambarnya ya, Nak ya. Nah, lensa ini bersifat mengumpulkan cahaya dan lensa ini juga disebut sebagai lensa positif. Nah, lensa cembung itu sendiri terbagi menjadi 3, Nak. Yang pertama adalah lensa bikonveks. Terus yang kedua lensa plan konveks. Yang ketiga lensa konveks konkav. Apa itu bikonveks? Ada yang tahu? Belum Bu. Oke, Ibu jelaskan ya. Jadi bikonveks itu adalah cembung rangkap. Yang di sini artinya adalah lensa di mana kedua permukaannya berbentuk cembung. Nih, ada contohnya. Jadi sebelah kiri dan sebelah kanan itu cembung ya, Nak ya. Kemudian cembung datar itu adalah salah satunya cembung dan salah satunya datar. Dan sedangkan di sini cembung cekung adalah bagian sisi kiri cembung, sisi kanan cekung. Nih, ada contohnya. Baik, bisa dipengerti? Bisa Bu. Oke, lanjut ke materi berikutnya. Pembagian pada lensa cembung. Lensa cembung memiliki 2 permukaan lengkung, maka lensa ini memiliki 2 jari-jari kelengkungan dan 2 titik fokus. Seperti halnya cermin, jari-jari kelengkungan lensa 2 kali jarak fokusnya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang perbedaan bayangan nyata maya pada lensa, yaitu bayangan nyata itu tidak dapat dilihat langsung, dapat ditangkap oleh layar, tidak seletak dengan bendanya.
Kemudian bayangan maya adalah dapat dilihat langsung, tidak dapat ditangkap oleh layar seletak dengan bendanya. Kebalikannya ya, Nak, antara nyata dan maya. Bisa dimengerti? Iya bisa Bu. Oke, kalau di Nah, kemudian Ibu akan menjelaskan materi tentang lensa cekung. Nah, di sini lensa cekung atau konkav atau lensa divergen adalah lensa yang memiliki ciri-ciri bagian tengahnya lebih tipis daripada bagian tepinya. Jadi kebalikannya dari lensa cembung ya, Nak ya. Iya Bu. Lensa ini bersifat menyebarkan berkas sinar cahaya. Kalau yang cembung tadi mengumpulkan, kalau yang cekung Menyebarkan. Lensa cekung juga disebut dengan lensa negatif. Kalau cembung tadi, Positif. ya benar sekali. Nah, lensa cekung juga dibedakan menjadi 3, Nak. Sama seperti lensa cembung. Nih gambarnya ya. Nah, jadi ada lensa bikonkev, lensa plane konkev, dan lensa konkev konveks. Maksud dari cekung rangkap sendiri adalah lensa di mana kedua permukaannya berbentuk cekung. Nih ya, cekung semua kanan dan kiri, anak ya. Iya Bu. Kemudian cekung datar adalah lensa yang salah satu permukaannya cekung dan salah satu permukaannya adalah datar. Kemudian lensa konkev konveks adalah cekung cembung, di mana salah satu permukaannya cembung dan salah satu permukaannya adalah cekung. Nah, kemudian ini ada manfaat lensa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Ibu akan membagi gambar tentang pemanfaatan lensa dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dibaca terlebih dahulu, Astri, untuk dipahami, anak ya. Baik Bu. Nanti Ibu tanya tentang manfaat lensa dalam kehidupan sehari-hari. Ayo Astri, dibaca terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan membacakan manfaat lensa dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu manfaat lensa cembung dalam kehidupan. Yang pertama, sifatnya itu bayangan lensa cembung. Pertama, tegak dan tidak terbalik. Yang kedua, maya, yang berarti berkas cahaya tidak akan melewati bayangan. Yang ketiga, semakin jauh benda dari lensa cembung, maka ukuran bayangan akan semakin besar. Keempat, semakin jauh benda dari lensa cembung, maka bayangan yang semakin jauh dari lensa cembung. Selanjutnya, loop. Loop menggunakan lensa cembung yang dipakai untuk mengamati berbagai benda ukuran kecil sehingga bisa terlihat lebih jelas dan lebih besar. Loop atau juga dikenal dengan nama kaca pembesar ini akan berguna untuk melihat berbagai benda kecil yang tidak bisa terlihat dengan kasat mata dan sering digunakan untuk para tukang arloji sehingga bisa memperbaiki bagian dalam jam. Digunakan siswa untuk praktikum dan pelajaran biologi. Ya, benar. Lanjut saja, Nak, ke manfaat lensa cekung. Nanti Ibu jelasin dari benda-benda yang menggunakan pemanfaatan dari lensa cembung dan cekungnya. Baik Bu. Yang selanjutnya, manfaat lensa cekung dalam kehidupan sehari-hari, yaitu penggunaan lensa cekung sering dijumpai pada orang-orang dalam miopi atau rabun jauh. Memanfaatkan lensa cekung sebagai kacamata sehingga orang yang menderita miopi bisa melihat benda-benda seperti mata normal. Selain itu, saat teropong bumi menggunakan lensa pembalik ini, teropong yang terlalu panjang, agar okuler teropong bumi pendek, maka digunakanlah lensa pembalik, yaitu lensa cekung. Ya, baik, terima kasih untuk Saudari Astri. Yang lain bisa tepuk tangan kepada Saudari Astri karena sudah bisa membaca dari materi yang telah Ibu sampaikan ya. Nah, kemudian di sini Ibu akan membagi contoh dari pemanfaatan lensa cembung dan lensa cekung dalam kehidupan sehari-hari, anak ya. Gambarnya udah dibagi sama Ibu, Nak? Sudah Bu ya. Nah, ya, gambarnya. Ini adalah pemanfaatan dalam lensa cembung dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah digunakan dalam kamera, lensa kamera. Karena lensa cembung berguna untuk membentuk bayangan benda yang akan difoto di setiap benda di foto tersebut dengan jarak 2 kali lebih besar ya, Nak ya. Kemudian yang kedua bisa dimanfaatkan dalam kacamata plus. Karena lensa cembung juga digunakan untuk orang penderita rabun dekat atau hipermiopia, sebab bayangan jatuh di bagian belakang kornea mata. Dan orang menderita rabun jauh juga membutuhkan lensa cembung pada kacamatanya supaya terlihat lebih jelas.
Terus yang ketiga adalah penggunaan proyektor. Pada proyektor juga menggunakan lensa cembung karena pada proyektor berguna untuk memperbesar hasil bayangan sehingga benda bisa terletak pada zona Z dari kamera dan juga bayangannya bisa diperkecil nantinya. Yang keempat adalah bisa dengan kamera handphone. Jadi lensa cembung atau dikenal dengan nama fisheye pada kamera ini digunakan untuk menghasilkan gambar unik, melengkung, landscape dan lain sebagainya. Kemudian pada mata kita juga menggunakan lensa cembung karena berguna agar gambar bisa fokus pada retina di bagian belakang mata seperti pada kemudian pemanfaatan lensa cekung dalam kehidupan sehari-hari contohnya adalah pada kacamata miopi. Nah, jadi pada kacamata miopi atau dengan rabu jauh memanfaatkan lensa cekung sebagai kacamata sehingga orang menderita miopi bisa melihat benda-benda seperti normal kembali. Kemudian teropong bumi juga menggunakan lensa pembalik teropongnya sehingga okuler teropong bumi pendek digunakan lensa cekung sebagai pembaliknya. Nah, di sini Ibu akan memberikan gambar kepada kalian. Nah, kalian bisa menebakkan tadi Ibu telah jelaskan. Jadi di sini ada lensa Kamera. oke. Jadi lensa kamera itu tadi menggunakan lensa cembung atau cekung. Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Oke, baik. Astri, ini lensa apa, Nak? Lensa cembung, Bu. Oke, benar. Nah, pertanyaan yang kedua, ini adalah gambar dari loop. Kira-kira loop menggunakan lensa apa? Ada yang tahu? Saya, Bu. Boleh? Lensa cembung. Ya, benar sekali. Bisa tepuk tangan untuk Astri ya. Terus pertanyaan yang terakhir. Ini kacamata miopi nih, miopi. Nah, kacamata miopi ini menggunakan lensa apa, Nak? Lensa cekung. Iya, benar sekali. Jadi kacamata miopi ini menggunakan lensa cekung. Jadi kita bisa temukan dalam kehidupan sehari-hari contoh-contoh dari lensa. Contohnya nih, Ibu menggunakan kacamata, ini menggunakan lensa dari lensa cembung karena Ibu ini kacamatanya positif. Kemudian dari kamera HP. Nah, ini juga kamera HP menggunakan jenis lensa cembung ya, nah agar gambarnya lebih fokus, bisa untuk membuat landscape juga. Nah, Ibu telah jelaskan semua tentang lensa cembung, lensa cekung, serta pengertian lensa. Semoga mudah dipahami ya. Iya, Bu. Oke, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian dikerjakan di rumah ya tentang lensa. Di sini Ibu akan memberikan satu buah soal untuk kalian dan kalian bisa kerjakan di rumah. Bisa dicatat. Baik, Bu. Oke. Soalnya adalah temukan pemanfaatan lensa dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi pada hari ini telah Ibu sampaikan tentang pengertian lensa, jenis-jenis lensa dan pemanfaatan lensa dalam kehidupan sehari-hari. Ibu minta maaf jika ada salah kata dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu ya, Nak ya. Baik, Bu. Oke, terima kasih. Tepuk semangat. 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 Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.